Saudara-saudari terkasih, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk melihat bahwa praktek hidup rohani itu bukan sesuatu yang sulit atau sesuatu yang jauh di luar sana, melainkan bahwa latihan hidup rohani itu adalah hal-hal sederhana, yang kecil-kecil, yang bisa dilakukan justru di lingkungan terdekat kita dengan keluarga. Yang paling penting adalah praktek, supaya lama-lama kita menjadi skillful, terampil dalam hidup rohani. Contoh sederhananya, kalau misalnya kemarin dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, tidak usah jauh-jauh, kita bisa mempraktekannya di rumah, dan itu menyelamatkan, efeknya besar. Misalnya dengan pasangan, kalau disakiti oleh pasangannya, kita tidak harus membalas dengan menyakiti, apalagi membalasnya dengan lebih kejam supaya puas. Nah, itu tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan agar kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita praktekkan aja di rumah, dengan keluarga kita, dengan pasangan, dengan anak-anak. Kalau kita merasa keinginan kita dikecewakan, tidak terpenuhi, bahkan mungkin disakiti hati, kita malah mengasihinya lebih, murah hati dalam mengasihi. Kita praktekkan, tidak usah jauh-jauh, di lingkungan sekitar kita. Nah, hidup rohani itu latihan sederhana-sederhana seperti itu, tetapi efeknya besar, karena kemudian kita menjadi pelaksana sabda, dan itu berarti kita bahagia. Karena yang dikatakan bahagia oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Maka latihan hidup rohani itu sebetulnya sederhana-sederhana, tidak usah yang jauh-jauh. Misalnya Tuhan mengatakan, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Tidak usah berpikir yang terlalu jauh, wah ini sulit sekali. Tidak usah, sederhana saja. Intinya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka kemudian kejahatan itu akan hilang dengan sendirinya, karena kejahatan yang dibalas dengan kebaikan itu seperti orang yang menampar, tapi menampar angin, tidak ada akibat apa-apa. Tapi kalau kejahatan terus dibalas dengan kejahatan, jadi ada istilah yang sangat baik yang mengatakan untuk mengatasi orang yang jahat, satu-satunya jalan adalah jangan bermain dalam permainan yang dimainkan oleh orang jahat itu. Maka kemudian selesai, orang jahat itu tidak bisa main. Dan itulah maksud Yesus, meminta kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan kita praktekkan di rumah. Misalnya Tuhan juga mengajarkan, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan memiliki bumi. Tidak usah jauh-jauh murah hati kepada orang lain, orang miskin. Bagus sekali itu, bagus. Tetapi bisa dipraktekkan di rumah. Murah hati dengan pasangan, dengan anak-anak, tidak hitung-hitungan. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Praktekkan di rumah, di orang sekitar, dan lakukan dengan hal-hal yang sederhana-sederhana. Karena memang Tuhan menghendaki kita semua bisa melakukannya. Firman Tuhan itu tidak jauh di atas gunung atau di dasar laut, sehingga kita bisa mengatakan siapa yang akan mengambilnya untukku. Tetapi firman Tuhan itu dekat di mulut kita dan di hati kita, dalam hal yang sederhana-sederhana, juga mewujudkan. Untuk sekarang ini kesempatan mewujudkan cinta kepada sesama luar biasa besar, dengan tindakan yang sederhana. Pakai masker dan jaga jarak, itu sudah mengasihi sesama luar biasa. Itu sederhana sekali. Biar orang lain mengatakan you senewen paranoid, biar kita tidak paranoid. Saya peduli terhadap keselamatan orang lain. Saya memakai masker untuk melindungimu. Saya jaga jarak
supaya engkau selamat. Dan kalau semua orang seperti itu, virus itu gampang sekali diatasi. Masalahnya adalah masing-masing punya pikirannya sendiri-sendiri. Pakai masker dan jaga jarak, paranoid. Padahal tidak. Dan kita harus bisa berani kekeh dengan pendirian kita. Tidak paranoid, saya sedang menyelamatkan engkau. Saya sedang peduli terhadap hidupmu, keselamatan, kesehatanmu. Karena memang menurut penelitian, pakai masker dan jaga jarak itu sudah cukup untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Apalagi dengan mencuci tangan. Virus yang ke tangan kita hilang, mati. Sebelum dia masuk, dicuci dengan sabun, mati. Lama-lama virus itu habis. Yang sangat sederhana itu efeknya luar biasa. Tapi coba lihat, tidak gampang. Karena itu virus yang sederhana yang bisa dibunuh itu terus ada terus. Padahal di negara-negara lain yang kesadaran dirinya dan tanggung jawabnya terhadap kesehatan orang lain sudah berakhir dengan cepat. Nah, ini bukan hanya masalah virus, tapi masalah lebih dalam, hidup rohani. Mempraktekkan hidup rohani dalam hal yang sederhana-sederhana. Dan ada banyak hal yang lain lagi yang bisa kita buat kepada orang-orang di sekitar kita dengan cara yang sangat sederhana. Dan itulah yang namanya skillful, terampil hidup rohani. Dengan mempraktekannya, dengan melihat semua peluang dengan cara-cara yang sangat sederhana dan simpel, dan hidup jauh menjadi lebih membahagiakan, lebih membawa damai sejahtera. Kasihilah musuh-musuhmu. Tidak usah kita pikir siapa ya musuh kita, tidak usah. Pikir saja yang sederhana, keluarga di rumah. Kadang-kadang juga jadi musuh loh itu. Praktekkan, kasih. Berilah juga mereka perhatian lebih. Kalau Tuhan mengatakan, hendaklah engkau berlomba-lomba lebih dahulu, menganggap saudaramu lebih penting dari dirimu. Praktekkan itu. Bukan hanya masalah hidup rohaninya menjadi bertumbuh, bukan, tapi hidup kita juga menjadi lebih penuh damai sejahtera, lebih nyaman. Hidup rohani itu sederhana-sederhana. Bahkan tutup mulut, tidak cepat-cepat menghakimi, itu juga sudah latihan hidup rohani. Dan tetap berpikiran positif terhadap saudara-saudari kita, itu latihan hidup rohani. Latihan hidup rohani itu sederhana dan bisa dipraktekkan di mana-mana. Tetapi paling gampang ya yang ada di sekitar kita. Lalu lama-lama menjadi makin luas dan itu menjadi sebuah kebiasaan baru, sekaligus menanamkan di dalam diri kita, termasuk bawah sadar kita, bahwa hidup rohani itu sederhana, bahwa hidup rohani itu mudah dipraktekkan, bahwa hidup rohani itu membahagiakan. Jadi kita tidak harus berpikir, waduh hidup rohani, awang-awang, roh-roh, bukan. Sederhana sekali. Sebuah praktek dari hari ke hari dengan cara yang sangat simpel, sederhana, mempraktekkan firman Tuhan di dalam hidup yang konkret. Dan kita akan menjadi murid Kristus, saudara-saudara Kristus, bahkan ibu Yesus. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Siapakah yang berbahagia? Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tekun melaksanakannya. Latihan hidup rohani yang konkret, sederhana-sederhana, di rumah, di sekitar kita, dengan cara-cara yang sangat sederhana. Kasihilah sesamamu tanpa banyak pertanyaan. Lakukan itu, sederhana saja. Cintai pasangan, cintai anak-anak, jangan mempertanyakan, cintai saja. Sangat sederhana. Dan itu akan memberi keyakinan di dalam alam bawah sadar kita, bahwa di dalam alam bawah sadar kita juga yang ada adalah firman Tuhan dan usaha melaksanakan. Kita juga memberi kesadaran dalam diri kita, termasuk alam bawah sadar kita, bahwa melaksanakan hidup rohani itu sederhana dan membahagiakan, bukan sesuatu yang rumit dan sulit. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita memperoleh ketekunan untuk setia mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya di lingkungan kita masing-masing dengan
cara-cara